Halo, nama saya Gabriela Evangelina Tapea dari 12 MIPA 4 akan membahas tentang disintegrasi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dikenal dengan multikulturalnya dan multi etnis, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi pada kenyataannya, sayangnya bangsa ini justru sangat sulit untuk mewujudkan hal tersebut karena adanya perbedaan ideologi dan kepentingan masyarakat yang bertentangan. Dari sinilah munculnya disintegrasi bangsa, di mana disintegrasi bangsa merupakan keadaan tidak bersatu padu yang menyebabkan menghilangnya persatuan, kesatuan, dan munculnya perpecahan. Kebalikan dari disintegrasi bangsa yang ingin diwujudkan bangsa Indonesia, yaitu integrasi, adalah penyatuan yang menjadi suatu kesatuan yang menjadi utuh atau bulat. Telah banyak sekali bangsa Indonesia melalui perjuangan dalam melawan disintegrasi bangsa, seperti pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan APRA, Republik Maluku Selatan, dan lain sebagainya. Tapi apakah bangsa Indonesia sadar bahwa masih banyak, sangat banyak yang harus kita perjuangkan dalam melawan disintegrasi bangsa? Banyak sekali yang terjadi di sekitar kita, seperti sikap egois mau menang sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, rusaknya fasilitas umum karena adanya mungkin demonstrasi, atau kelompok parpol yang mementingkan kepentingan golongan daripada kepentingan umum, atau juga politik yang sekarang sudah biasa menggunakan SARA. Kira-kira apa penyebab dari terjadinya disintegrasi bangsa di Indonesia? Kalau dulu mungkin Belanda masih ingin menjajah kembali Indonesia setelah 17 Agustus 1945 berupa agresi militer dan munculnya gerakan-gerakan separatis yang membuat NKRI terpecah belah. Lalu yang menyebabkan masih terjadinya disintegrasi bangsa pada masa kini adalah ada 3: internal, kultural, dan struktural. Yang pertama adalah internal. Internal berasal dari diri sendiri. Hal ini diakibatkan karena pemahaman dan interpretasi atau pelaksanaan yang kurang tepat terhadap nilai budaya. Kemudian munculnya sikap meninggikan suku masing-masing, fanatik, intoleran, dan menggunakan bahasa yang tidak proporsional. Penyebab yang kedua adalah penyebab kultural. Penyebab ini menyangkut tentang pandangan nilai dan sikap serta perilaku masyarakat. Pandangan ini mengenai sistem nilai budaya yang menghindari kesenangan duniawi dan keharmonisan. Biasanya kelompok masyarakat seperti ini cenderung melakukan hal-hal yang meresahkan masyarakat sekitarnya dan memiliki sikap yang tidak menghargai etnis, budaya, serta tidak mematuhi nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh, rendahnya legitimasi pemerintahan, pelanggaran HAM, kekacauan ekonomi, serta adanya ketidakadilan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Lalu, apa yang bisa dilakukan bangsa Indonesia untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa? Yang pertama, hukum Indonesia harus dijalankan dengan tegas agar persatuan dan integrasi bangsa tetap terjaga. Yang kedua, hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila, bukan dibuat berdasarkan kepentingan golongan atau kepentingan diri sendiri. Lalu sebagai masyarakat Indonesia, mari menumbuhkan sikap toleransi kepada sesama dan kepada yang berbeda suku, menghargai dan meningkatkan rasa nasionalisme, serta memberikan kebebasan beragama, dan banyak lagi. Kita sebagai siswa bisa turut dalam mencegah disintegrasi bangsa dengan cara menghormati antar sesama, teman, guru, dan warga sekolah tanpa membeda-bedakan dan memandang latar belakangnya. Yang kedua, tidak bersikap sewenang-wenangnya apabila memiliki kekuasaan seperti ketua OSIS, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Lalu membiasakan diri untuk tidak korupsi. Ini hal yang paling sangat susah, yaitu tidak mencontek dan berperilaku adil kepada semua warga sekolah, tidak membentuk geng-geng yang menimbulkan kericuhan, dan lain sebagainya. Jadi, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengambil hal dan langkah kecil dalam mencegah disintegrasi bangsa di sekitar kita. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Semoga ada hal yang didapat dan mohon maaf jika ada kesalahan 1-2 patah kata. Terima kasih.